beserta ajaiblah karyamu. Adil dan benar, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, Tuhan, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hanya bagimu Yesus, bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi, bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Kami sembah Kau Tuhan, haleluya. Hanya bagimu pujian kami, hanya untukmu, hanya bagimu kami bersyukur. Kami nyatakan
syukur kami, penyembahan kami. Biar Engkau disenangkan Tuhan, biar Engkau disenangkan lewat pujian kami, lewat suara kami. Hanya Kau Tuhan yang layak disembah, yang layak kami puji. Yesus Tuhan, hanya Kau, hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak. Yesus Tuhan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, forever stay. We will sing Your praise, oh Lord, oh Lord our God. Praise the name, praise the yes, praise His name, yeah, forevermore, forever stay. We will sing Your praise, oh Lord, our God. Praise the name, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore, forever stay. We will sing Your praise, oh Lord, our God. Mari kita kasih tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Praise the name, oh praise the name of the Lord God. Oh praise His name forevermore, forever stay. We will sing Your praise, oh Lord, our. Sekali lagi sambil nyanyi berdiri bersama-sama. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore, forever stay. We will sing Your praise, oh Lord, our God. Praise the name, oh praise the name. Kita selalu bernamanya. Oh praise His name forever stay. We will sing Your praise, oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Kami sangat mengucap syukur untuk yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus berdaulat penuh atas kehidupan setiap kami. Dan Tuhan, pada malam hari ini mari bicara buat kami Tuhan. Terobosi kami Tuhan, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan, kami melakukan firman-Mu, bahkan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami ingin terus mengakui bahwa tanpa Engkau kami nggak bisa apa-apa. Sebab itu Tuhan, kami
butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu untuk menuntun kami untuk menjadi teman baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini mari Roh Kudus Engkau ambil alih, pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk. Mau berdiri saya duduk juga ya. Saya mengucapkan terima kasih buat Bapak dan Ibu. Saya mengucapkan terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk saya bisa sharing sama saudara-saudara. Tidak ada maksud sama sekali untuk menggurui, karena saya cuma mau sebatas sharing aja sama saudara-saudara semua. Saya juga mengucap syukur bahwa ada koko terbaik saya, Koko Yosa, dan Pastor Sylvie yang luar biasa dengan Angel. Ya, saya senang sekali bisa berada di tengah-tengah saudara. Saya cuma mau sharing aja, mungkin pertamanya begini. Kita semua mesti sadar bahwa people equals problem. Manusia itu sama dengan masalah. Kita mesti sadar ini. Ya, no people, no problem. More people, more problem. Nah, seringkali masalah yang suka dihadapi sama banyak orang, sama banyak gereja, sama banyak restoran, sama banyak tempat usaha adalah kita expecting more people, tapi ternyata kita bukan problem solver yang baik. Ya, tapi kita selalu mengharapkan banyak orang datang, tapi kita nggak pernah memanusiakan manusia. Kita cuma suruh orang-orang datang, kita cuma suruh orang-orang datang ke restoran kita, ke toko kita dan lain sebagainya, tapi kita not good at problem solver. Kita sangat-sangat kurang sekali, ya anak-anak sekarang bilangnya kurang, ya. Kita sangat kurang banget sama gini-ginian, ya. Yang menyebabkan orang banyak yang mental dari kita, mungkin dari gereja kita, mungkin dari kehidupan pribadi kita, mungkin dan lain sebagainya. Nah, saya mau sharing satu lagi juga bahwa sebelum pandemi ya, banyak restoran itu jadi berubah fungsi. Banyak restoran tiba-tiba punya istilah bukan tempat makan, dan itu esensi restoran ini, tempat makan dan minum. Ya, tiba-tiba banyak restoran yang berubah, tiba-tiba punya istilah namanya Instagramable. Oh, pernah dengar ya? Jadi banyak orang datang ke situ, makan dan minum itu cuma additional. Tapi mereka sebenarnya agenda utama mereka ke situ adalah foto-foto. Mereka sampai bawa fotografer, fotonya, kameranya ada wifi-nya dan lain sebagainya, jadi bisa langsung ditransfer ke handphone mereka. Mereka bawa baju sampai beberapa. Ini terjadi soalnya di Jakarta, Bandung, sama Bali. Sering banget saya ngeliat. Akhirnya restoran ini berubah fungsi. Dan saya mulai ngeliat juga, ya 5 tahun belakangan ini restoran yang Instagramable nggak bertahan lama ternyata. Banyak yang tutup, ya di Bali tutup, Bandung tutup, Jakarta tutup, karena angle-nya udah habis. Ya, semua angle udah dijadiin tempat foto. Ya, jadi orang kalau foto di situ, wah nih di restoran ini udah langsung tahu. Tutup. Karena mereka mulai kehilangan esensi mereka sebagai restoran. Nah, malam hari ini mungkin saya cuma mau sharing buat saudara-saudara semua di tempat ini bahwa kita seringkali expecting more people. Tapi tanpa kita sadari, gereja juga hari ini seringkali cuma jadi Instagramable. Kita cuma seneng ending foto-fotonya, postingnya, dan lain sebagainya. Kita mulai kehilangan esensi. Ya, teman-teman, saudara-saudara mulai bisa lihat ya, orang-orang sekarang kalau bubar gereja bukan minta didoain, tapi mintanya foto. Ya. JK Infinity nggak ada deh gitu. Ada. Bukan saudara. Saya pernah datang di satu kota, sampai gembalanya tuh ngomong gini, Pak, nanti selesai kebaktian, Bapak ada nggak waktu 1 jaman lebih? Buat apa, Pak? Foto-foto. Can you imagine? Ya, udah sampai ada pemberitahuan sebelumnya gitu.
Ya. Nah, sekali lagi banyak sekali saya lihat depan mata saya ya bahwa banyak gereja hari ini mulai kehilangan esensi. Kita nggak tahu how to handle people. Kita nggak tahu kebutuhan mereka apa. Kita nggak tahu orang yang datang ke gereja kita mereka lagi ngalamin apa dan lain sebagainya. Dan ternyata yang lebih aware malah orang-orang di luar gereja. Ya, ada video kemarin reels, ada cewek pakai hijab, viral videonya. Dia mengatakan, saya masih ingat, kalau kita udah mulai dengar batuk bapak kita nggak berani keluar kamar, kalau kita mulai dengar langkah papa kita lagi jalan di rumah kita nggak berani keluar kamar, kita mau ngomong sama papa mesti lewat mama, ya. Kita mau apa aja pokoknya harus lewat orang, nggak langsung ke papa. Itu namanya kita mengalami apa yang namanya fatherless, viral. Ya. Ibu Khofifah waktu dia menjadi Menteri Sosial, dia sudah mengatakan Indonesia adalah negara darurat fatherless nomor 3 terbesar di dunia. Ternyata orang-orang di luar gereja mulai lebih aware sama gini-ginian. Nah, kita seringkali nggak aware sama gini-ginian. Anak muda datang dengan masalah, mungkin masalah fatherless dan lain, daddy issue, kita nggak ngerti. Kita cuma suruh mereka kebaktian dan lain sebagainya, dan pelayan-pelayan Tuhannya juga, ya datang ke gereja mau melayani, fokusnya cuma uang doang, infinity enggak? Ya, kalian. Fokusnya itu cuma gitu doang, cuma mau pelayanan, dapat PK, that's it, gitu. Ya, nggak mau go to extra mile. Ya, saya kasih contoh. Ya, saya punya teman, dia gembala gereja, pemain-pemain musiknya, pelayan-pelayan Tuhannya. Setiap habis kebaktian mereka go extra mile. Mereka mulai datengin jemaat-jemaat yang baru datang, baru pertama datang dan lain sebagainya, dan diajak ngopi sama mereka. Ternyata 90% ditemukan yang diajak ngopi sama mereka ini, pelayan-pelayan Tuhan ini ternyata punya daddy issue. Punya masalah tadi yang namanya fatherless. Nah, nggak usah jauh-jauh karena more people tadi more problem ya. Nggak usah jauh-jauh sampai masalah sampai banyak ya. Kita identify satu aja masalah ini yang namanya fatherless. Ternyata dari tahun 2001 tesis saya ditolak sama salah satu universitas. Itu saya nulis tesis soal hal ini, namanya fathering, dan ditolak. Ya, saya tanya alasannya kenapa? Karena tesis-tesis sebelum kamu nggak ada yang tulis soal ini. Jadi mesti ngikutin referensi. Ya, loh ini kuliah atau apa ini? Mesti kopi-kopian. Ya, karena di benak saya dari tahun 2000 hasil fotokopi selalu bagus, tapi kualitasnya nomor 2. Betul ya? Rencana Tuhan selalu kualitasnya number 1, nggak pernah KW-KW. Ya, so saya juga ajak yang muda-muda jangan suka kopi-kopi. Be original. Ya, belajar nggak apa-apa, tapi kalau mulai fotokopi itu yang bahaya, itu yang salah besar. Karena rencana Tuhan buat kita semua adalah rencana yang sangat luar biasa. Nah, sekali lagi marilah kita identifikasi satu masalah ini yang namanya fatherless. Ternyata goal pemuritan itu adalah level yang namanya melakukan. Yuk kita lihat sebentar ya, mumpung Kristen kita buka Alkitab. Matius 28. Soalnya ini retreat gereja kan. Matius 28. Saya jam 12 gitu ya saya selesai. Ya, nggak apa-apa cuma 1 jadi 40 menit lagi selesai. Matius 28 ayat 19 dan 20. Ini Yesus waktu mau terangkat ke surga. Ternyata Yesus memberikan goal pemuritan. Saya kasih ayat-ayatnya supaya saudara kalau melayani fatherless, saudara tahu ya firman Tuhannya dari mana gitu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan apa saudara? Ajarlah mereka untuk apa? Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi yang dipesankan Yesus buat murid-muridnya adalah ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi ternyata goal sebuah pemuritan itu bukan jadi muridnya jadi followers doang, enggak. Ingat ya saudara, Hitler followernya 1 juta. Yesus followernya cuma 12, unfollow lagi 1.
bunuh diri, ya, bunuh diri lagi, ya. Tapi kita melihat yang dimuridin sama Yesus, mereka lah yang jungkir dalam tanda kutip, jungkir balikin planet bumi, ya. 11 sisa diganti Matias. Dan Yesus pesannya ternyata cuma ini, ajar mereka untuk melakukan. Seringkali hari ini kita cuma senang kalau dapat follower doang, kita cuma senang dapat pengikut atau dapat pendengar saja. Ya, kita lupa bahwa goal yang dikasih sama Yesus adalah sampai mereka itu melakukan semua yang diperintahkan sama Tuhan. Nah, ternyata sadly speaking yang berhasil melakukan ini adalah teroris. Betul? Teroris itu murid-muridnya sampai level melakukan, mau bom bunuh diri lah dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi sadly speaking juga, ternyata murid-murid yang katanya murid-murid anak-anak rohani, kita tuh cuma sampai sebatas mendengar, nggak melakukan. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang diperintahin sama Tuhan apa sih? Kalau saudara kita semua baca Alkitab, Tuhan perintahin, Koko Yusuf nanti bisa koreksi sih. Tapi waktu saya pelajari, Tuhan perintahin ciptaannya cuma 3 kali di Alkitab. Yang pertama Ulangan 6, yang kedua Yohanes 15, perintah untuk saling mengasihi. Yang ketiga ini, perintah untuk memberitakan Injil, amanat agung. Oke? Nah, saya ingin membacakan buat saudara-saudara semua perintah pertamanya Tuhan buat umat manusia. Yuk, Ulangan 6. Ulangan 6 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Ulangan 6 ayat 5, 6 dan 7. Alkitab, ada yang bisa bacain dengan suara lantang? Selain saya. Ulangan 6 ayat 5, 6 dan 7. Yes. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Wow, ini perintah Tuhan pertama nih. Ditujukan ternyata buat umat Israel ya. Tapi kalau spesifik kita ngomongnya, perintah Tuhan ini ditujukan untuk kaum bapak. Betul kan? Karena mereka suruh ngajarin anak-anak mereka, dan ini kebiasaan orang Yahudi, turun-temurun. Karena pertama kali ini mulainya. Ya, bapak-bapak tuh mesti jadi trainer di rumah, mesti ngajarin anak-anak mereka. Waktu bapak-bapak itu lagi apa? Duduk, lagi traveling, lagi berbaring, dan lagi bangun. Bayangin tuh, bapak-bapak diperintahin ya untuk ngajarin mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan kekuatan kepada anak-anak mereka saat mereka lagi traveling, lagi bangun, lagi duduk, dan lagi tidur. Ya, pertanyaannya sekarang, pernah ketemu nggak ada bapak kayak gini di rumah? Pernah ketemu? Oh, pernah ketemu? Who's your daddy? Wow, tepuk tangan buat Pak Gembala. Yes. Iya, ini yang terjadi kan? Dari sekian banyak orang, cuma satu yang datang. Ya kan? Ini bukti ternyata bahwa kita jarang ketemu ada bapak kayak gitu di rumah. Yang kita ketemu malah bapak yang mengerikan seringkali yang ada di rumah kita. Saya dengar cerita ini udah dari tahun 99 ya. Banyak sekali anak-anak itu yang jadi fatherless, mereka punya papa di rumah, yang tadi saya bilang tadi, wanita hijab. Tapi mereka kayak nggak punya figur papa di rumah. Ya. Dan tolong teman-teman, saudara-saudara semua kita mulai harus paham bahwa father itu fungsi, bukan posisi. Jadi apapun posisinya saudara-saudara di tempat pelayanan harus berfungsi. Bukan bangga doang sama posisi. Harus berfungsi. Sama kayak di rumah. Ada seorang ayah, dia harusnya berfungsi. Saya kasih contoh. Waktu pertama kali anak perempuan saya lahir,
Saya nggak bilang sama dia loh, I'm your daddy ya. Saya nggak gitu-gituin dia. Dia masih nangis-nangis baby gitu. Saya bapakmu ya. Saya nggak gitu-gituin dia. Saya berfungsi. Ya, waktu dia ngompol saya gantiin popok, dia perlu susu saya bikinin susu. Saya nggak akan lupa waktu dia umur 1,5 tahun dia sendiri yang ngomong, ya tiba-tiba ngomong gitu. Nggak ada yang ngajarin. Ya, karena daddy seorang ayah dikenal lewat fungsinya, bukan posisinya. Nah, kalau ada banyak orang-orang fatherless datang ke JKI Infinity, saya berdoa, doa saya adalah mereka itu bisa merasakan ada fungsi dari teman-teman semua, dari saudara-saudara semua. Bukan cuma mereka melihat posisi kalian doang, bukan. Tapi mereka merasakan ada fungsi seorang ayah yang mereka nggak ketemu di rumah mereka. Ya, mungkin di tempat sekolah minggu kamu bisa jadi ininya ya, nanti ya. Ya, buat teman-teman yang lain, gitu loh. Ini yang harus kita lakukan ternyata. Karena kita jarang ketemu ada bapak di rumah kayak yang Tuhan suruh. Nah, makanya Tuhan ngerti banget. Karena biasanya kalau udah satu generasi hancur, generasi berikutnya akan ikut-ikut biasanya. Itu yang terjadi di mana-mana. Dari zaman Alkitab kok. Ya, dari Hakim-Hakim 2 ayat 9 saudara juga bisa lihat. Ya, setelah Yosua lahirlah satu generasi yang tidak kenal dengan Tuhan. Setelah Yosua. Nah, makanya Tuhan menutup perjanjian lama dengan pesan yang penting banget. Yuk, lihat. Maleakhi 4. Maleakhi 4. Ada yang bisa bacain? Ayat 5 dan 6. Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Ada yang bisa bacain? Sesungguhnya aku mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Oke, terima kasih Tante. Jadi ini pesan penting ya, karena Tuhan tahu dia akan bungkam 400 tahun. Orang kalau udah mau meninggal, dia akan kasih pesan yang penting, betul ya? Seorang ayah gitu mau meninggal, dia nggak mungkin bilang, "Mah, jangan lupa matiin kompor," kan nggak mungkin. Pesannya pasti penting, "Mah, jangan kawin lagi ya." Biasanya penting pesannya. Kalau orang tersebut, dia tahu dia nggak akan ngomong lagi. Dan Tuhan juga sama. Ya, dia tahu dia akan bungkam 400 tahun, dia kasih message yang penting banget. Saya bacain sekali lagi ya. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia. Ya, kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik pada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Kita semua tahu bahwa di setiap satu generasi selalu dua kelompok ini yang bertikai. Bapak mana? Ya, selalu di mana-mana. Di setiap generasi dua kelompok ini yang bertikai. Nah, Tuhan pesan, dia akan kirim Nabi Elia. Percayalah saudara, bukan Nabi Elia yang mau dikirim ya, pakai jubah, ada jenggotnya, enggak, tapi spiritnya yang mau dikirim. Pertanyaannya, kenapa Elia? Kenapa nggak Daud? Kenapa nggak Salomo? Kenapa nggak Gideon? Ya, kenapa nggak Abraham? Nah, kita mesti tahu bahwa Elia, kalau diambil dari bahasa asli Elia adalah Eliyahu. Ini dua kosakata, Eli dan Yahu. Eli punya pengertian adalah bapak. Yahu adalah akar kata daripada Yahweh. Jadi kata Elia punya pengertian Jehovah is my father. Jadi spirit ini mau dicurahkan sama Tuhan. Dan orang-orang yang nangkep ini, gereja yang nangkep ini, mereka akan punya message yang membuat hati bapak berbalik kepada anak, hati anak kepada bapak-bapak. Pemulihan demi pemulihan akan terjadi. Saya percaya salah satunya JKI Infinity. Ya. Dan kalau kita melihat perjanjian baru, ternyata perjanjian baru dibuka dengan message yang sama. Yuk, ada yang bisa baca Lukas 1 ayat 16 dan 17? Lukas 1 ayat 16 dan 17. Lukas 1 ayat 16 dan 17. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak
suatu umat, atau terjemahan lain mengatakan generasi yang layak bagi ini. Jadi ternyata Tuhan menutup perjanjian lama dan membuka perjanjian baru dengan message yang sama, soal fathering ternyata. Jehovah is my father. Ternyata message ini penting. Makanya message ini seringkali dibutakan sama iblis. Kita cuma fokus sama yang lain. Kita fokus sama Instagramable. Kita nggak fokus sama fatherless. Ya, saudara tolong ingat baik-baik, catat dalam hati saudara bahwa pelayanan yang berhasil adalah pelayanan yang menjawab kebutuhan. Itu pelayanan yang berhasil. Ya, kebutuhan generasi sudah jelas depan mata kita. Ya, kita lagi berhadapan sama generasi yang fatherless. Tapi sayangnya banyak gereja cuma menyerang warna-warna yang berbeda ya. Setiap generasi kan berbeda tante ya. Ya, generasi di atas pakai celana bahan, kita pakai jeans robek gitu kan. Ya, generasi di atas ya yang pakai anting cuma cewek, tapi generasi sekarang yang pakai anting cowok juga pakai. Ya, mungkin generasi di atas ya tatonya di alis doang, generasi sekarang ya tatonya di tangan lah, di mana lah. Nah, ini yang jadi bahan keributan kita saudara. Kita ribut cuma karena warna yang berbeda. Hah? Kita ribut cuma karena gini-ginian ya. Padahal serangan pada setiap generasi selalu sama. Fatherless. Selalu sama serangan buat tiap generasi. Tapi kita nggak kebuka mata kita sama gini-ginian. Kita terlalu asik sama yang tadi, yang nggak esensi. Kita cuma sibuk sama gitu-gituan. Yang tidak esensi sama sekali. Makanya saya suka katakan sama anak-anak muda yang lagi dekat sama saya. Gereja kita nih gereja yang mana? ABC atau DEF? ABC itu fokusnya cuma attendance, A, B building, C cash, duit. Atau kita akan jadi tim pelayanan yang fokusnya sama DEF. D itu discipleship, E adalah equipping, F adalah fathering. Kita mau yang mana? Mau genre yang mana? Ya, karena sekali lagi serangan terhadap setiap generasi itu selalu sama. Selalu dead issue, selalu sampai hari ini, dead issue. Itu yang selalu menjadi serangan generasi. Tapi kita ributin yang lain selalu. Akhirnya, ya seperti yang Koko Yusak mungkin udah sharing di mana-mana, kita bisa jadi kayak Korea, kehilangan satu generasi. Ya, karena kita nggak bisa jawab kebutuhan mereka. Gereja nggak siap, cuman pengen orang banyak datang. Tapi kita ternyata lagi didatengin sama banyak masalah dan kita nggak siap jadi problem solver, nggak siap sama sekali. Ya, dan saudara mesti tahu bahwa masalah gereja hari ini ternyata sudah ada di gereja Korintus. Jadi kita lihat ya, 1 Korintus 4 ayat 15. 1 Korintus 4 ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Oke, ternyata masalah gereja hari ini persis banget sama masalah gereja di Korintus. Hari ini kita punya pengajar-pengajar banyak ya. Kita punya banyak pendeta, punya banyak pembicara, tapi kita sedikit bapak. Sedikit pelatih, sedikit coach. Karena saudara mesti tahu, kita jarang kenal pelatihnya Argentina, betul? Tahu pelatihnya Argentina? Enggak ya? Taunya Lionel Messi ya? Oke. Ini saya pun begitu, saya suka ngafal. Ya. Nah, pelatihnya Argentina bekerja melatih tim Argentina saat stadion nggak ada penonton. Betul. Lionel Messi dan kawan-kawan bekerja saat stadion penuh dengan penonton. Dan waktu mereka juara, bukan pelatihnya yang dipanggil ke podium, enggak. Yang dipanggil pemain Argentina. Ya. Jadi pelatih tuh nggak ada yang ngetop di mana-mana. Nggak ada yang ngetop. Yang ngetop tuh pemainnya. Nah, seringkali hari-hari ini karena kita mau Instagramable, kita juga punya motivasi seperti itu di JK Infinity tapi nggak ada. Kita cuma mau ngetop. Akhirnya kita tinggalin hal yang namanya fathering. Karena pelayanan fathering nggak ngetop, nggak ada yang nonton, ya nggak bisa dibikin IG live, nggak bisa, nggak ada live streaming.
waktu kita lagi coaching seseorang, waktu kita lagi tolongin LGBT, waktu kita lagi tolongin seorang wanita muda yang baru diperkosa, ya itu nggak bisa IG live kan? Nah makanya banyak yang mundur, nggak ada yang mau terlibat pelayanan seperti ini, nggak ada yang mau. Ya pemuritan model ini tuh nggak ada yang mau terlibat. Ya padahal teman-teman generasi kalian ini banyak loh, yang korban pelecehan lah, korban inilah, korban itulah. Saya tadi sampai sakit perut karena Pak Gembala saudara cerita. Ya, ada anak 18 tahun sudah dijual sama mama kandungnya sendiri. Ya, hanya bernilai itu anak cuma dinilai puluhan juta aja. Untuk menikah dengan pria yang cuma ujung-ujungnya duit. Sampai sakit perut sampai sekarang masih sakit perut. Saya miris banget dengar cerita-cerita seperti ini. Ya. Kalian juga mesti paham bahwa gay dan lesbian itu dari sini. Please understand this. Ya, papa mama cerai, mama gedein anak sendiri, single mom. Mama karena stres capek jadi kasar sama anak lakinya di rumah. Ya, kamu kurang ajar, gak tahu mama capek segala macam. Dan itu tiap hari. Dan waktu ini this little guy makin besar, dia keluar rumah. Dia ketemu sama lawan jenis. Di belakang kepalanya kan ngomong gini, ntar mirip emak gue. Ini cewek pasti mirip emak gue. Mulailah dia belok ke KSJ, ketertarikan sesama jenis. Lesbian juga sama. Papanya pukul dia, papanya bahkan perkosa dia. Ya, saya sama Pastor Paulus kenal juga sama Koko Yusak. Kita lagi ngelainin satu lesbian. Kalau lihat sekelebat, nggak kelihatan dia perempuan, udah kayak laki. Dari kelas 4 SD sampai 2 SMP, bapaknya nggak pernah ngelindungin dia. Bapaknya pergi, pagar nggak dikunci, segala macam, jadi laki-laki berganti-gantian masuk rumah, perkosa anak perempuan ini. Dia bilang sama saya, Pastor, saya disentuh laki, udah nggak ada rasanya. Karena saya udah jijik dan udah akut jijiknya. Jadi disentuh aja saya nggak ada rasanya udah. Dan dia jadi lesbian. Akarnya dari mana? Fatherless. Ketiadaan ayah dalam kehidupan mereka. So, kalau diantara saudara-saudara ada yang punya pengalaman buruk dengan papa kalian, malam hari ini it's time to forgive them. Ampuni mereka. Kamu nggak perlu. Kamu punya daddy yang bagus. Ya. Ampuni mereka. Ampuni mereka. Karena itu seringkali yang akhirnya hold grudges, itu jadi batu sandungan sendiri buat kita. Karena kita masih simpen hal yang luar biasa pahitnya buat kita. Dan orang nggak pernah tahu dan lain sebagainya. Ternyata LGBT dari sini semuanya mulainya. Orang ngedrug semua dari sini. Dari ketiadaan ayah, ketiadaan fungsi ayah. Mungkin saudara bertanya, terus saya perempuan gimana mau fathering? Please, ingat kalimat ini. Ayah itu bukan gender. Tapi ayah punya pengertian sumber. Sumber rasa aman, sumber rasa sukacita, sumber damai sejahtera, bukan sumber duit doang. Bukan. Karena banyak ayah-ayah itu jadi sumber, mama-mama single mom itu merasa harus jadi sumber uang aja. Enggak. Sumber rasa aman, semua perlu. Ini peran pelayan Tuhan. Kalau di keluarga udah gak bisa diselamatkan, biasanya mereka larinya ke gereja. Nah, kita mesti tanggap sama ginian. Ya, kita mesti jadi problem solver yang baik, mahir dalam memecahkan sebuah masalah. Saya punya sahabat, he is gay. Dia tobat. Dan saya nggak pernah suruh dia nikah, kecuali Tuhan yang suruh dia. Karena hari ini saya ketemu banyak banget suami istri selingkuh sama sejenis, banyak banget. Mungkin di Infinity belum, ya. Tapi banyak, apa udah ada bro? Belum ada ya? Ya, tunggu tanggal mainnya. Banyak banget ini lagi terjadi karena waktu saya konseling mereka, ternyata mereka dulu waktu ketahuan mereka ngaku lah, mereka gay, mereka lesbian, disuruh nikah sama gereja.
tanda kamu bertobat, kamu harus nikah. Biar orang-orang lihat kamu tobat. Nikah sama beda jenis. Tunggu dulu. Jangan pernah memaksakan ini sama orang-orang yang kita layani, apalagi kalau mereka gay dan lesbian. Ya, karena inilah yang terjadi. Ini yang terjadi. Mereka selingkuh akhirnya dengan sesama jenis. Jadi ajarkan mereka untuk setianya sama Tuhan, bukan sama pasangan dulu. Ya, sampai nanti Tuhan suruh mereka untuk menikah dengan beda jenis. Oke, ajarkan mereka untuk setia sama Tuhan. Saya kasih contoh. Saya, Koko Yusak, sama Pak Gembala, kita adalah 3 laki-laki normal. Yang kalau masuk ke mall, ada cewek cantik, kita masih nolak. Betul, Koko? Betul? Ada satu istri. Oh, demen nih Pak Gembala kalian. Saya cowok normal, saya pasti noleh, ada noleh. Nah, tapi setelah noleh, kita tuh mesti ambil keputusan gini. I'm not going further. Ya, saya nggak mau go further sama wanita cantik itu. Saya mau setia sama istri saya. Nah, gay sama lesbian yang bertobat itu harus diajarkan seperti itu. Karena waktu mereka masuk mall, ada cewek dan cowok, misalnya mereka cowok, mata mereka akan ke cowok duluan, pasti. Disitulah mereka harus bilang, Tuhan, saya mau setia sama Tuhan. Saya punya sahabat gay sampai hari ini, mungkin kau Yusa kenal, Teddy Andrew namanya. Jadi dia itu dari kecil di physical abuse sama papanya. Dia pernah, karena papanya kepala sekolah, dia pernah diikat di tiang bendera. Sepatunya dilepas dan papanya niat papanya, kayak anjing kemarin dilempar ke kolam buaya. Ya, papanya niat banget, udah ikat dia, sepatunya dilepas, ditaruh telapak di kakinya. Apa yang datang? Semut merah. Digigitin kakinya, dia menjerit-jerit, didiemin sama bapaknya. Di depan teman-teman sekolahnya. Ya. Dia terluka. Dia hancur hatinya sama bapaknya. Dia jadi gay. Makanya jangan pernah hakimin mereka. Jangan pernah hakimin orang yang mondek, jangan pernah dihakimin. Karena di dunia kita ada hukum sebab dan akibat. LGBT itu cuma akibat. Sebabnya kenapa? Fatherless. Ini yang harus kita benahi. Bukan nyerang akibatnya. Ini yang mesti dibenahi. So, doa saya, sharing saya malam hari ini bisa membantu saudara-saudara semua dalam saudara melayani. Ya, di JKI Infinity. Saudara mesti jadi teamwork yang baik. Ya, jangan saling menyerang, punya pikiran positif. Ya, karena ingat orang-orang yang datang itu bukan sebuah komoditi, bukan. Tapi orang-orang yang dikirim ke JKI Infinity itu masalah yang dikirim ke Tuhan. Nah, saudara-saudara semua harus jadi mahir dalam memecahkan sebuah masalah. Ya, mahir mengkonseling seseorang. Semua ada panggilan masing-masing. Saya percaya Pastor Yusak tadi udah membahasnya. Ya, semua punya panggilan masing-masing. Ya, bangun hubungan sama orang-orang seperti itu. Ya, mulai fathering ministry itu dijalankan di JKI Infinity. Saya percaya di Cibubur nanti itu di kota wisata akan jadi tempat pemulihan yang luar biasa. Karena mereka ketemu sama saudara-saudara semua. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Ya, kita kalau mau lanjut tanya jawab boleh sambil pisang gorengan segala macam. Ya, karena saya juga belum ngantuk-ngantuk amat. Ya, so Pak Gem, Ibu Gem mau tambahin sesuatu? Ada yang mau tanya nggak? Oh ya, mungkin mau tanya sekarang juga boleh? Mister, Ya. saya mau nanya, berita Tuhan yang di Yohanes kan dibilang, Pakai mic aja, pakai mic kalau kedengeran. Thank you. Perintah Tuhan di Yohanes dibilang, aku memberikan perintah baru untuk saling mengasihi. Yang saya pahami di situ adalah berkaitan dengan fatherless ini. Yang saya pahami di situlah adalah kita
diminta Tuhan untuk memahami bahwa kita siap soal karakter, bicara soal karakter, karena ini kan kata-katanya kasih. Kalau kita bahas soal kasih di Korintus terlalu dalam, itu bicara karakter. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaan saya adalah itu sesuatu yang hakiki, yang bagian dari gereja dan pastor, yang sebenarnya kunci untuk kita menjadi problem solver. Yes. Karakter kita harus siap untuk itu. Ya. Artinya kita harus siap bayar harga untuk itu. Gini, kalau kita mau melakukan pelayanan praktik, jelas kita harus mengerti pribadi Bapa itu sendiri. Bapa di surga itu seperti apa, dan itu bisa kita lihat semua dari Yesus. Ini PR buat saudara-saudara semua, baca Yohanes 14 belum tidur ya, baca semuanya. Karena itu percakapan di meja makan. Ya, Yohanes 14, dan ada 3 muridnya Yesus yang tanya di meja makan itu. 1 Thomas, 1 Filipus, 1 lagi Yudas yang bukan Iskariot. Oke. Thomas, dia bertanya soal jalan. Ke rumah Bapa tuh gimana? Jalannya lewat mana? Ya. Filipus nanya soal figur. Tunjukkanlah Bapa itu buat kami, itu sudah cukup bagi kami. Karena orang Yahudi selalu melihat Bapa di rumah itu owner. Ya, lihatnya itu kayak coach, bukan seorang father di rumah mereka. Lalu Yudas yang bukan Iskariot, dia bertanya, kenapa kamu ajarin, dia tanya sama Yesus, kenapa kamu ajarin soal rumah Bapa pribadi Bapa kepada kami? Kenapa nggak langsung ke dunia? Ya. Nah, kita makanya nih, kita orang-orang Kristen, kita mesti mengerti pribadi Yesus itu sendiri. Karena Yesus dengan Bapa tuh satu. Yesus datang ke dunia supaya orang-orang bisa melihat Bapa di surga seperti apa lewat pribadinya. Nah, sama, orang-orang yang kita layani harus bisa melihat ada figur Bapa di dalam kita. Nah, tentunya itu dasarnya semua adalah kasih Kristus. Sudah pasti. Ya, kalau dasarnya cuma pengetahuan, dasarnya cuma kepintaran kita, forget it. Lupain aja, mendingan gak usah pelayanan. Karena kasih Kristus itu base-nya kita. Dan ciri-ciri orang fatherless itu pertanyaannya 3 muridnya Yesus. Gak tahu jalan, mau jalan kemana bingung. Ya, akhirnya nyasar ke sini, nyasar ke situ. Gak kenal figur. Ya, karena mungkin gereja juga gak kenalin figur Bapak ke orang-orang yang kita layani. Ya. Dan yang ketiga, kita akhirnya ya, Tuhan itu dari bangsa Israel ada, ya, dari zaman dulu selalu sama. Modusnya Tuhan itu selalu sama. Dia melatih orang Israel dan dia mengharapkan bangsa-bangsa lain lihat Tuhan lewat Israel. Nah, makanya ini pertanyaannya Yudas yang bukan Iskariot ya. Kenapa kok ajarin kami? Kenapa nggak langsung ajarin dunia aja? Ya, Tuhan Yesus pengen dunia melihat pribadi Yesus, karakter Kristus lewat kita. Jadi itu Pak jawabannya. Dasarnya semua adalah kasih karunia dari Tuhan Yesus. Oke? Ada lagi? Yes, Bu. Tanya tentang istilah, maksud tentang mahir dalam mengkonseling. Artinya mungkin secara spesifik yang disampaikan, mungkin ada tips yang bisa kita miliki. Oke. Saya share dari pengalaman aja ya. Selama saya konselingin orang, saya kalau konseling nggak bisa lama-lama. Sejam itu kayaknya udah kelamaan buat saya, 1 jam. Ada konselor yang bisa duduk 4-5 jam sama orang-orang yang dikonselingin ya. Jadi buat saya straight to the point itu harus. Seorang konselor tuh mesti punya gitu-gituan. Kalau enggak jadi terlalu banyak basa-basinya. Terlalu banyak, kita jadi buang waktu akhirnya. Ya. Dan miliki compassion heart. Karena masalah yang sedang dia lalui itu seringkali kita nggak bisa merasakan. Nah, kalau kita merasa kita pernah ditolong Tuhan dari sebuah struggle, kita akan connect. Ya, karena kemarin postingannya Pastor Yusuf, kalau bisa pada nonton,
struggle story itu bikin kita connect dengan orang lain. Nah, kalau kita konselor merasa diri kita paling benar dan lain sebagainya, itu akan susah kita connect sama orang lain. Dan jangan pernah kasih mimik-mimik yang merasa jijik sama dosa. Ya, ada konselor orangnya lagi terbuka nih, saya gini, saya gitu. Nah, kamu gitu. Jangan gitu-gitu. Ya, ingat kita sama-sama pendosa. Bedanya dia ngaku, kita enggak. Dia ketahuan, kita enggak. Bedanya itu aja. Dan kita sama-sama dikuduskan oleh darah Yesus. Jadi kurang-kuranginlah mimik-mimik kayak gitu. Kalau orang lagi bicara sama kita, dengerin dengan muka yang normal-normal aja. Ya. Dan yang terlebih lagi, kita harus menguasai juga firman Tuhan. Jadi belajar firman Tuhan itu penting. Jadi kita tahu ayat ini ada di mana, ayat itu ada di mana, dan seterusnya. Oke, Bu? Oke. Ada lagi? Yes, bos. Baik, terima kasih untuk waktunya. Anak kami ikut malam hari ini. Yang mana? Tapi tadi pojokan sama ini. Oke. Ketika pertanyaan yang Bapak sampaikan tadi kok nggak mengakui. Itu menurut saya kenapa begitu ya? Bicara tentang dalam perjalanan, kami ajarkan juga firman Tuhan. Kami ajarkan tentang kewajiban dalam hidup. Sehingga anak kami yang pertama juga punya slogan kejujuran adalah awal keberhasilan. Itu kebanggaan bagi saya. Terus sejak jam 9 malam kami ada waktu khusus untuk doa malam bersama-sama, menghafal ayat, ya singkat begitu. Dan anehnya kalau tentang berbaring memang tidak ya. Dalam perjalanan menceritakan soal duduk kami ceritakan Tuhan hanya berbaring karena udah gede-gede tidurnya terpisah gitu. Nanti malam ini tadi mereka nggak mengakui fungsi father. Kenapa betul? Siapa yang nggak ngakuin, Pak? Nggak, mereka tadi kok nggak angkat tangan? Jangan tanya saya, tanya mereka. Nanti di kamar tanya aja sama mereka, Pak ya. Nanti masuk kamar mereka sekarang. Digoreng ya Pak ya. Ada pertanyaan lain? Yes. Ini dulu Anda katakan. Terima kasih untuk kesempatannya, Pastor. Pertanyaan saya adalah terkait dengan fungsi dari ayat itu sumber. Ada keluarga-keluarga yang memang betul-betul figur ayah tidak ada, bukan hanya dia ada secara fisik tapi secara spiritual dia tidak ada, tapi memang betul-betul tidak ada. Apakah fungsi ini melekat kepada seorang ibu atau single mom itu dan dia harus juga menjadi sumber, atau bagaimana fungsi itu? Jadi anak itu bisa bisa kami lihat bahwa ada fungsi ayah ketika itu hanya ada seorang ibu dalam keluarga. Mungkin itu yang saya tanyakan, karena memang ada juga banyak keluarga-keluarga yang single mom dengan tingkat konsentrasi stres yang sangat tinggi, sehingga memang betul-betul anak juga berdampak. Oke. Ya, ini pertanyaan bagus ya. Jadi saya suka banyak bicara sama single moms. Jadi single mom seringkali punya fokus itu mesti cari uang, wanita kan, emosi, ya. Dan akhirnya waktu dia capek meledaknya ke anak, karena gak ada yang bisa diledakin yang lain. Ya. Dan ini bahaya banget karena single moms mesti berpikir waktu kita mulai tidak berfungsi sebagai father, nggak jadi sumber, ini anak jadi monster nanti. Jadi mau pilih ini anak jadi manis-manis nanti ya, pasti ada struggle-nya. Tapi atau pilih dia jadi monster, karena kalau jadi monster saya udah ketemu banyak anak jadi monster itu ngeri banget, mengerikan. Ya ngerinya tuh udah double gitu loh. Jadi itu yang mesti dipikir ada di benaknya para single moms. Bahwa waktu mereka mulai emosi, pikir baik-baik psikisnya sang anak. Kayak tadi saya udah jelaskan, banyak sekali saya ketemu gay itu karena pahit sama mama kandungnya.
Ya, dan waktu ditanya ternyata single mom. Ya, digedein sendiri dan mamanya suka marah-marah, bahkan keluar kata-kata kebun binatang lah, bla bla bla, ya, kepada anak laki-laki. Jadi waktu dia dewasa, dia keluar rumah, dia nggak percaya lagi melihat lawan jenis. Semuanya di label sama dia. Pasti mirip sama mama gue. Jadi tolong ibu bilang sama siapapun itu, ya, untuk berhati-hati, apalagi verbal abuse, ya. Verbal abuse itu mengerikan. Verbal abuse itu lebih mengerikan daripada physical abuse. Ya, setan mau apa lo, itu lukanya itu bisa sampai gede, itu akan terluka ini anak. Karena verbal abuse, physical abuse sembuh hilang, udah lupa kita. Ya, tapi verbal ini mengerikan sekali. So, ibu mesti jadi sumber, ya, atau katakan pada siapapun itu, ya, jadilah sumber rasa aman, sumber sukacita, dan lain sebagainya. Seperti Tuhan jadi sumbernya kita. Ya, jadi lagu yang Allah sumber kuatku itu jangan cuma nyanyi di mulut doang, tapi mesti dihidupi setiap hari. Gitu. Gimana Bu? Oke. Satu lagi. Oh ya. Saya juga sedang membina satu mahasiswa dia gay. Saya tanya latar belakangnya adalah kecewa dengan pacarnya. Dia sakit hati karena ketika pacarnya ulang tahun, dia datang bawa kado, ditolak. Ternyata dia pengumuman punya pacar baru. Dia sangat sakit hati. Dan akhirnya dia mengklaim bahwa wanita jahat, semua wanita tidak baik. Akhirnya seperti Bapak bilang tadi, ketika berteman dengan sesama jenis lebih nyaman, lebih wow, dia bilang, akhirnya jatuh dalam berbagai dosa itu. Terus ketika ketemu saya, sejak doa terima Yesus, terus saya katakan singkat, justru melalui peristiwa ini pacarmu tidak setia itu, bersyukurlah sebelum kamu menikah. Coba kalau kamu menikah dengan dia, kamu menderita selamanya. Lebih baik putus, ya, kamu nangis hanya seperti wayang kulit semalam itu. Dan di situ akhirnya dia sekarang normal. Pertanyaan saya adalah, apakah hanya cukup diajak belajar firman Tuhan seminggu sekali? Terima kasih. Nggak cukup Pak. Saya banyak nemenin mereka ini, nemenin ya, bukan macarin, tolong di garis bawahi. Saya banyak nemenin mereka dan itu mesti extra time, go extra mile buat mereka. Karena banyak sekali waktu-waktu yang hilang di saat mereka kecil, dan itu yang membuat luka itu ada di dalam mereka. Jadi saya sering banget ngundangin mereka ke rumah, makan bareng, ngopi bareng, ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau seminggu sekali, dia hanya berpikir Bapak tuh agamanya dia nanti, karena ketemunya cuma seminggu sekali. Tapi waktu Bapak mulai invest waktu buat dia mulai ngelihat ada father figure di Bapak. Ya, bukan sebagai religiously dia seminggu sekali cuma mau ketemu Bapak dan cuma baca beberapa ayat dan seterusnya. Gitu. Jadi coba go extra mile, ya, saya dukung. Ya. Ditemenin aja Pak ya. Ada lagi? Oh iya. Yang paling lah, dingin saya kemarin. Makanya saya berdiri. Jadi ini Pastor, saya ada sebuah kasus yang anak muda umur 18 tahun itu stres, depresi, kena bipolar, skizofrenia, dan sampai saat ini dia saya layani, tapi belum sama sekali, belum ada sih buah sedikit yang sudah berhasil, tapi belum sempurna. Nah, setiap dia mengalami tekanan, dia itu selalu melukai tangannya, tapping. Dia jadi berdarah ini, karena ada dikatakan Esther tadi, yaitu fatherless. Dan ada tekanan juga dari kuliah dia di Bali, dan dia banyak tekanan dari temannya. Jadi dia kalau dekat sama temannya, dia nggak mau, maupun cewek, cowok, dia nggak mau. Lebih baik dia menyendiri. Jadi ya itu, dari tekanan terus tekanan, dia berat, selalu cutting. Dan sekarang dia kena skizofrenia sama bipolar, sering halusinasi, sering melihat kontak realita itu nggak ada. Jadi dia misalnya melihat aqua, dia lihatnya mik. Jadi
saya terus semakin pulihkan dia, tapi saya belum sama sekali belum berhasil. Nah, apa sih tips yang membuat pastor itu supaya anak ini pulih gitu? Satu doang passwordnya, sabar. Jangan kasih deadline sama orang-orang kayak gitu. Kita seringkali pelayan Tuhan mau kasih deadline. Saya pelayanan nih, ini mesti 3 bulan. Enggak, tugas kita menerima. Nanti Tuhan Yesus yang merubah. Tugas kita menerima, jadi sabar. Ya, seharusnya pantas menjawab pertanyaan kamu nih istri saya. Karena dia itu seringkali teman-temannya banyak yang seperti itu. Ya, mau bunuh diri lah, depresi akut lah, udah lompat dari lantai 2 lah. Tapi diladenin sama dia dengan sabar, dan saya melihat banyak sekali yang sembuh. Karena kesabarannya istri saya. Ya, jadi kuncinya sabar. Jangan kasih deadline. Kalau kita kasih deadline, kita jadi stres sendiri nanti ngadepin dia. So, sabar, nanti kita juga belajar sesuatu. Ya, kita dapat sesuatu dari Tuhan nanti. Lihat aja. Ya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Ditunggu kopinya. Kopi Lampung. Kopi Lampung. Ada lagi? Cukup? Oke, saya serahkan kembali mikrofon ini kepada Pak Gembala atau worship leader. Besok 6:30 pagi ya? Jam 6:30. Jam 4. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Jesse. Tuhan Yesus memberkati. Saudara diberkati hari ini. Malam ini. Puji Tuhan. Anggap ada tambahan lagi? Ya udah, cukup ya Anggap ya. Nanti kita langsung doang ya Anggap ya. Oh iya. harus dimanfaatkan. Dipergunakan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku
sharingnya. Di sini kita belajar bahwa fungsi seorang ayah bukan terbatas dalam jenis kelamin, tapi apapun yang dimaksud oleh Pastor Jesse di sini yang saya tangkap bahwa kita sebagai pelayan Tuhan harus bisa menjadi sumber, harus bisa menjadi solusi, harus bisa memberikan jawaban, harus bisa menjawab kebutuhan. Itu pesan dari Pastor Jesse malam ini yang saya tangkap. Besar harapan saya kita Infinity bisa menjadi sosok ayah untuk siapapun, untuk yang membutuhkan terutama, tanpa terbatas jenis kelamin, tanpa terbatas oleh usia. Kita harus berfungsi, harus bisa menjadi sumber di sini. Ya, terima kasih Pastor untuk firman-Nya malam ini yang begitu menguatkan kita. Dan dalam doa, Bapa dalam sorga, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Allah itu juga yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang selalu memberkati kami. Tuhan Yesus, terima kasih kami percaya Bapa, berkat Abraham, Ishak, Yakub, berkat Raja-Raja turun atas kami. Kami percaya kami semua diberkati. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri Engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan beri Engkau kasih karunia. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan Tuhan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Istirahatlah, terimalah berkat dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Informasi untuk besok morning race-nya jam 6.30 ya, Google morning race 6.30 ya.